Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu agar kami mencintaimu, mencintai semua orang yang mencintaimu, dan mencintai semua amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Allahumma amin. Amma ba'd. Para peserta webinar Zooming ini yang saya cintai, wabil khusus mati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Pak Prof. Budu, Pak Dewan Pembina Yayasan, Pak Prof. Feni Haju, Pak Ketua Yayasan, Pak Zulfikar, para profesor, para pendidik yang belum saya kenal, belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat silaturahim kita pada pagi menjelang siang yang mulia ini, pada hari yang mulia ini. Semoga silaturahim kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya sangat bahagia diundang dan dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam silaturahim ini, untuk satu kegiatan, satu rencana, satu misi yang sangat besar, membangun pesantren Putri Tahfizul Quran yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Langsung saja materi yang akan kita renungkan bersama, kita jadikan sebagai motivasi bagi kita semua, ialah menjadi keluarga pemelihara Al-Quran. Menjadi keluarga pemelihara Al-Quran. Diharapkan agar keluarga kita semua, rumah tangga kita semua berjuang untuk menjadi pemelihara Al-Quran. Lanjut. Pertama, sebagai mukaddimah, agama kita ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah akar dari pemahaman yang benar, pengamalan yang terarah, dan penghayatan yang terpimpin terhadap seluruh ajaran agama Islam. Kita renungkan, insya Allah, kita resapi, mudah-mudahan kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Lanjut. Pembelajaran Al-Quran, pengajaran Al-Quran, pendidikan Al-Quran, penghafalan Al-Quran, penyebaran Al-Quran adalah kebutuhan dan sekaligus kewajiban serta keniscayaan bagi setiap Muslim. Sesungguhnya para ulama menjelaskan sekitar 20
kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini ada 6 dari 20 itu kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan kewajiban ini sekaligus menjadi kebutuhan kita semua, oleh karena Al-Quran adalah sumber kesehatan jiwa, sumber keterarahan hidup, dan sumber keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita renungkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Al-Quran. Al-Quran itu adalah nasihat. Wa shifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, serta rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi inilah beberapa fungsi Al-Quran yang dijelaskan pada ayat mulia ini. Nasihat dari Allah, penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan kasih sayang. Itu hanya dapat dirasakan manfaatnya, khasiatnya, efektivitasnya oleh lil mu'minin, orang yang beriman. Nah, lanjut. Al-Quran kemuliaan kita. Al-Quran kitab termulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai firman-Nya. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, diturunkan pada malam termulia, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibawa oleh malaikat termulia, malaikat Jibril, kepada Rasul terakhir yang termulia, Rasul Mukarramah. Karena itulah maka orang yang beriman dari umat Nabi terakhir ini menjadi umat yang termulia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha banyak berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, untuk menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surah Al-Furqan ayat pertama. Nah, lanjut. Orang termulia dari umat ini ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Hadis ini sahih riwayat Al-Imamul Bukhari. Jadi yang paling mulia dari umat manusia, dari orang yang beriman, ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Nah, lanjut. Masya Allah. Menjadi pemelihara Al-Quran. Para pemelihara Al-Quran ialah semua orang yang terkait dengan pemeliharaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjamin Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hijr
ayat 9. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat upaya manusia, upaya orang-orang yang beriman. Mereka inilah yang akan menjaga, memelihara Al-Quran, yaitu para pemerhati Al-Quran, penyimak Al-Quran, pembaca Al-Quran, pembelajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengkaji Al-Quran, pengajar Al-Quran, pewakaf Al-Quran, penyantun santri dan atau guru Al-Quran, pengelola lembaga Al-Quran, pengusaha percetakan Al-Quran, tentu saja yang muslim, yang beriman, dan seterusnya. Semua yang terkait dengan pemeliharaan Al-Quran itu masuk dalam makna pemelihara Al-Quran. Semoga kita semua termasuk dalam pemelihara. Itu berdasarkan hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua yang sudah berinfak untuk membangun lembaga tahfidz Al-Quran, ya, dan sudah menginisiasi berdirinya tahfidz Al-Quran. Insya Allah semua santri yang akan menghafal Al-Quran di lembaga ini itu memberikan kontribusi pahala kepada semua yang telah ikut serta di dalam gerakan infak dan wakaf ini. Insya Allah kita semua termasuk kaum atau kelompok yang memelihara Al-Quran. Allahumma amin. Lanjut. Para pemelihara Al-Quran diharapkan menjadi para pejuang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu adalah keluarga Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah. Ahlullahi wa khassatu. Keluarga Allah dan orang-orang terdekat dengan Allah. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man hum?" Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatu." Mereka itu adalah ahli Al-Quran, keluarga Allah dan orang-orang terdekat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini harapan kita, ini cita-cita kita. Karena itu benar sekali yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, Pak Prof. Budu, bahwa kita juga diharapkan untuk mengaji. Kita juga diharapkan untuk belajar Al-Quran. Kita juga diharapkan untuk memulai menghafal Al-Quran. Walaupun sedikit demi sedikit. Sesuai dengan kemampuan dan waktu kesempatan kita masing-masing. Mengapa? Karena kita berharap agar kita dimasukkan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran. Menjadi keluarga pemelihara Al-Quran. Membangun kepribadian pemelihara Al-Quran selamanya terkait dengan pendidikan keluarga muslim, keluarga Al-Quran. Karena kepribadian yang cinta kepada Al-Quran itu dibangun
dalam lingkungan keluarga, ditumbuh suburkan dalam keluarga yang memelihara Al-Quran dengan baik. Ini adalah sentuhan dan motivasi agar kita menghidupkan cinta Al-Quran di rumah tangga kita masing-masing. Lanjut. Menjadi keluarga pemelihara Al-Quran. Coba kita renungkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya. Semoga kita masuk ke dalamnya, insyaallah. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Mereka mengatakan, para malaikat menyambut ahli syurga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu semua wahai penghuni surga atas kesabaranmu selama di dunia, dan alangkah nikmat tempat kesudahan, tempat terakhir, tempat istirahat yang terakhir, yaitu jannah, surga Aden. Ini menjadi cita-cita kita semua, masuk surga sekeluarga, masuk surga sekeluarga dengan nenek moyang kita semua, dengan pasangan-pasangan kita masing-masing, dan dengan anak cucu keturunan kita semua. Untuk itu, maka kita mesti menghidupkan Al-Quran, cinta Al-Quran dalam rumah tangga kita semua. Keluarga pemelihara Al-Quran membangun kebiasaan kolektif cinta Al-Quran di lingkungan keluarga. Mulai dari belajar tajwid bersama. Nah, ini adalah tawaran atau contoh bagaimana kita menghidupkan cinta Al-Quran atau program-program Al-Quran di rumah tangga kita. Belajar tajwid bersama, tilawah bersama. Bagus kita biasakan membaca Al-Quran dengan pasangan kita, dengan anak cucu kita di rumah. Wabil khusus pada waktu malam. Kita usahakan agar kita hidupkan membaca Al-Muluk setiap malam di rumah kita. Sangat baik kalau bersama pasangan, bersama anak cucu yang ada di rumah, membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Muluk. Itu jaminannya adalah keselamatan dari azab kubur dan keselamatan dari azab neraka. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saling menyimak tilawah. Kita usahakan agar kita luangkan waktu, anak kita mengaji, kita simak. Pasangan kita mengaji, kita simak, dan sebaliknya. Saling menyimak tilawah, menghafal bersama, hafal bersama surah-surah pendek, hafal bersama juz 30 misalnya. Itu sangat baik. Majelis tadabbur pekanan misalnya, sekali dalam sepekan, ya, bapak mentadabburi satu ayat, didengarkan oleh pasangan dan anak-anaknya atau sebaliknya. Itu sangat baik sekali untuk kita hidupkan tadabbur Al-Quran di rumah kita. Tabungan wakaf Al-Quran, bagaimana agar kita mewakafkan Al-Quran ke lembaga tahfiz atau ke masjid-masjid. Infak tahfiz Al-Quran seperti yang telah dilakukan oleh Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran. Masya Allah, satu gerakan infak untuk tahfiz yang luar biasa. Ya, selamat, semoga diberkahi oleh Allah. Silaturahim ke lembaga tahfiz Al-Quran. Ajak pasangan dan anak cucu kita untuk jalan-jalan ke tahfiz Al-Quran. Itu sangat baik. Itu bagian dari program cinta Al-Quran dalam rumah tangga kita. Pemberian hadiah kepada tahfiz, ya, kepada santri tahfiz yang berprestasi.
itu juga satu tawaran ya, program untuk menghidupkan cinta Al-Quran dalam rumah tangga kita. Iya, terima kasih. Ini ayat dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keimanan itu diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, masuk surga sekeluarga. Kalau anak cucu kita ikut beriman ya seperti kita, karena itu kita hidupkan ya suasana iman, suasana Al-Quran di rumah tangga kita masing-masing. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka, sehingga kita berusaha untuk terus meningkatkan amal ibadah kita ya selama kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang. Surah At-Tur ayat 21. Barakallahu fikum. Lanjut, penutup. Semakin tinggi perhatian dan pengorbanan kita untuk kitab Allah dengan niat ikhlas, niscaya semakin besar berkah Allah kepada kita. Semakin besar berkah Allah kepada semua nikmat yang kita terima dari Allah dan kepada semua orang yang kita cintai. Saya ingin menggarisbawahi dan mengapresiasi yang diulang-ulangi oleh Pak Dekan tadi, bahwa berkah kita selalu berorientasi pada berkah, dan kita yakin serta optimistis bahwa perjuangan kita ini insya Allah mendatangkan berkah kepada kita semua, karena sesungguhnya tidak ada nilai dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau tidak diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, semua indikasi dan fenomena krisis berkah dalam kehidupan ini bersumber dari rendahnya cinta dan perjuangan untuk Al-Quran dalam kehidupan ini. Karena itu, kita berusaha untuk memperjuangkan Al-Quran agar kita semakin diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Surah Shad ayat 29. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, penuh dengan berkah. Kalau kita mau diberkahi oleh Allah, kita mesti perhatikan Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Quran, liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Karena itu Al-Quran mesti dipelajari, Al-Quran mesti direnungkan agar supaya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sharing sederhana dan motivasi serta bentuk apresiasi karena cinta kepada antum semua, kepada kelompok pejuang Al-Quran ini. Terima kasih sekali lagi, saya sangat bahagia dan sangat bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada antum semua, wabil khusus kepada Pak Prof. Feni sebagai Ketua Dewan Pembina yayasan ini, dan telah berinisiatif mengajak saya untuk hadir dalam majlis silaturahim yang mulia ini. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.